Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap wilayah punya pantangan atau pamali masing-masing. Tiap daerah berbeda pantangannya. Pamali inilah yang juga biasa digunakan oleh orang tua untuk melarang anak-anaknya. Lalu bagaimanakah pamali di dalam Islam? Tahukah Anda kalau ternyata ada dua pamali yang sejalan dengan hadis? Yang manakah kedua pamali itu? Pamali dalam Islam. Pamali dalam Islam disebut adah yang berarti sebuah kebiasaan masyarakat. Dalam ilmu kawaid atau kaidah fikih, Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah hukum. Hukum yang dimaksud adalah status sebuah amalan yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat. Jika sesuai dalil, pantangan itu hukumnya sunnah atau mubah, atau boleh, atau malah menjadi wajib. Namun jika bertentangan dengan dalil, pamali tersebut akan berstatus haram ataupun makruh. Hal ini dijelaskan dalam kitab-kitab usulul fikih. Pantangan keluar waktu maghrib. Pada orang tua sering melarang anaknya keluar saat maghrib. Alasannya karena banyak makhluk halus berkeliaran, seperti jin dan setan. Ternyata hal ini bukan hanya sebagai pamali yang tak berdasar. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa jin memiliki kebiasaan berkeliaran setelah matahari tenggelam. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jika masuk awal malam atau beliau bersabda, jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah karena setan tak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal pantangan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Sabil Al-Muhtadin Jilid 2 memberi penjelasan. Anak kecil atau bayi sering menjadi korban gangguan jin. Salah satu dari sekian banyak jin yang bisa mendatangi anak-anak adalah Ummu Sobian. Dia adalah jin perempuan pengganggu anak kecil. Untuk menghindari gangguan jin ini, dalam Islam dilakukan akikah pada anak-anak yang baru lahir. Perintah melarang anak-anak berkeliaran saat matahari terbenam berlaku hingga berlalunya permulaan Isya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal Isya. Karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal Isya. Hadis riwayat Muslim. Larangan untuk keluar saat maghrib juga dijelaskan secara ilmiah. Dalam buku The Science of Salat dijelaskan bahwa pada saat maghrib, spektrum warna alam berubah menjadi spektrum berwarna kemerahan. Cahaya ini berupa gelombang elektromagnetik yang tiap warnanya berbeda energi, frekuensi, dan panjang gelombang. Spektrum yang berwarna kemerahan sama dengan frekuensi jin dan iblis. Mereka akan bertambah kuat karena gelombangnya sama dengan alam. Selain itu, adanya tumpang tindih gelombang membuat penglihatan kurang tajam. Oleh karena itu, berkendara juga tak dianjurkan saat maghrib. Pamali duduk di pintu rumah. Duduk di samping, di depan, atau di tengah pintu adalah semua pamali yang sering kita dengar. Jika dilakukan, lambat laun rezeki akan berkurang. Mengapa duduk di depan pintu berhubungan dengan rezeki? Ternyata pamali ini berkaitan dengan tamu. Mengapa tamu? Tamu akan leluasa datang jika tak ada penghalang di dekat pintu. Saat yang punya rumah duduk di samping atau di depan pintu, tamu akan segan dan malu untuk masuk ke rumah. Padahal, tamu adalah salah satu jalan datangnya rezeki. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh kaumnya untuk memuliakan tamu. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah kedua pamali atau pantangan orang tua yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan juga dijelaskan secara ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa larangan orang-orang terdahulu bukanlah sebuah mitos semata,
tapi juga menjadi larangan dari Rasulullah sesuai hadisnya. Larangan kekasih Allah itu tentu harus kita patuhi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Allahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.